Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dr. Pribadi Wiranda Busro, SPBDKV, dari Program Studi Bedah Toras, Kardiak dan Vaskular, Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Pridama Perguruan Tinggi atau dikenal sebagai PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Di Universitas Indonesia, saya sudah sejak tahun 2008 aktif mengajar di program studi BDKV ini. Dan untuk semester ini saya mengampu beberapa mata kuliah seperti penyakit jantung asianotik, penyakit jantung sianotik, penyakit jantung obstruktif, dan penyakit jantung kompleks. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mengenai penyakit jantung kompleks. Penyakit yang termasuk dalam penyakit jantung kompleks antara lain penyakit transposition of great arteries atau dikenal sebagai TGA. Mata kuliah ini akan didapatkan oleh peserta didik di semester-semester akhir, yaitu semester 9 atau 10, setelah melewati beberapa mata kuliah lainnya yang menjadi dasar untuk mata kuliah ini. Mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS dan ditempuh dalam waktu 3 bulan, bersama penyakit jantung kompleks lainnya seperti truncus arteriosus, fontan, Rayleigh, dan sebagainya. Dan mata kuliah ini diampu oleh 5 dosen dokter bedah jantung anak senior dalam pembagian materi ajar sesuai dengan penyakit yang akan didapat dalam penyakit jantung kompleks ini. Sebagai deskripsi, mata kuliah ini dipergunakan PBDS agar mampu mendemonstrasikan tata laksana pasien dengan kelainan jantung kongenital kompleks seperti TGA, dari mulai penegakan diagnosis, tata laksana kegawatan, dan memahami strategi operasi serta perioperatifnya. Metode pembelajaran yang digunakan adalah fluid learning, presentasi dan simulasi kasus, bedside teaching, konferensi itu adalah pertemuan diskusi kasus per tiap minggu, maupun small group discussion, terutama dalam rangka penguasaan tata laksana pada berbagai keadaan pasien dengan TGA ini. Metode media teknologi yang digunakan aplikasi Zoom, Microsoft Teams atau Google Meet, dan model pembelajarannya bisa dilakukan secara sinkron ataupun asinkron maupun baruan. Juga ditunjang dengan video session. Capaian program pembelajaran lulusan program studi atau CPL pada mata kuliah ini, di mana diharapkan peserta didik mampu mendiagnosis dan mentata laksana kelainan TGA tersebut ini, termasuk pengelolaan perioperatif dan memahami tindakan operasinya hingga menanggulangi komplikasi operasi. Dari CPL yang dibebankan kepada mata kuliah ini, peserta didik akan diharapkan mencapai CPMK, yaitu bila dihadapkan pada kasus TGA, mampu mendemonstrasikan tata laksana kelainan tersebut sesuai dengan panduan praktik klinik atau clinical practice guideline yang telah ditetapkan oleh Kolegium BDKV Indonesia dengan tingkat kompetensinya adalah C6, A5, dan P2. Dari CPMK ini akan dijabarkan dalam 6 sub CPMK. CPMK pertama mampu melakukan diagnosis indikasi ataupun timing operasi, karena hal ini penting dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, mampu menentukan jenis operasinya, tahapan operasi dan risiko operasi, dan mampu mengkomunikasikannya dengan baik kepada orang tua pasien yang anaknya menderita penyakit TGA tersebut. Dan juga peserta didik ketiga mampu melakukan persiapan operasi yang baik ya, dari persiapan darah, kemudian obat-obatan, penunjang intraoperatif lainnya. Yang keempat, peserta didik mampu merekonstruksikan data intraoperasi dan rencana operasi pada pasien ini, sehingga akhirnya yang kita harapkan mampu mendemonstrasikan operasi jantung kongenital kompleks. Memang P yang kita harapkan hanya sampai sebatas P2 karena ini merupakan kelainan yang kompleks yang merupakan bukan capaian langsung yang diharapkan pada peserta didik saat ini, tetapi merupakan suatu skill yang didapatkan setelah beberapa tahun kemudian. Dan terakhir, peserta didik mampu mendemonstrasikan tata laksana masalah hemodinamik dan sebagainya pada pasien pasca operasi jantung kongenital ini. Fokus materi pengajaran ini adalah teknik dan tips dalam operasi terhadap penyakit jantung TGA berupa teknik arterial switch operation. Metode yang dianut dalam kampus Merdeka dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, dapat memberikan hasil yang baik bagi lulusan. DIA ini dijabarkan dalam beberapa rencana pembelajaran. Teknik delivery yang baik akan memberikan hasil yang baik, salah satunya dengan teknik kuliah interaktif yang baik. Rencana pembelajaran pada mata kuliah ini berupa 1. Pengantar singkat atau kuliah interaktif dari staf pengampu. Pada kuliah ini dilakukan juga dengan interaksi dengan peserta didik yang diharapkan sudah membaca dari daftar pustaka yang sudah disampaikan melalui BRT.
Teknik perkuliahan interaktif ini dilakukan baik secara sinkronus maupun asinkronus menggunakan Zoom meeting. Materi kuliah ini bisa juga diakses dalam YouTube channel program studi sehingga peserta didik dapat mengulang materi yang ada. Yang kedua, dengan memperjelas materi yang sudah disampaikan, dilanjutkan dengan video session sehingga peserta didik mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang materi yang disampaikan. Yang ketiga, dengan melalui studi kasus. Untuk melatih peserta didik lebih memahami materi yang disampaikan, peserta didik juga harus ikut langsung dalam kegiatan operasi arterial switch baik sebagai asisten 2 maupun sebagai asisten 1. Dengan terlibat secara langsung terhadap operasi penyakit jantung kompleks ini, samping lebih menguatkan kognitif peserta didik, juga akan meningkatkan psikomotor peserta didik. Studi kasus ini akan meningkatkan interaction peserta didik terhadap mata ajar kuliah ini. Capaian yang akan dicapai disesuaikan dengan kompetensi yang telah ditetapkan oleh Kolegium Pediatras Kardiovaskular Indonesia. Yang ketiga, assessment. Assessment yang dilakukan pada peserta didik untuk menilai pemahaman materi yang disampaikan dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, menilai langsung knowledge peserta didik melalui ujian kognitif yang mencakup penyakit jantung TGA ini. Yang kedua, melalui studi kasus penyakit jantung TGA ini. Yang ketiga, menilai juga kemampuan psikomotor peserta didik melalui DOCS saat peserta didik mengikuti kegiatan operasi sebagai asisten pertama. Penilaian sehari-hari juga dilakukan saat peserta didik melakukan perawatan langsung pada pasien dengan penyakit TGA ini. Peserta didik juga dinilai dari lapangan operasi untuk melihat apakah peserta didik juga memahami langkah demi langkah untuk operasi tersebut. Baiklah, kita langsung masuk ke topik utama materi ajar perkuliahan interaktif pada topik 3 ini. Materi yang akan dibahas pada saat ini adalah sejarah, klasifikasi, tipe operasi, anatomi kornea, timing operasi, teknik operasi, dan tips. Setelah selesai perkuliahan singkat ini, dilanjutkan dengan video session di akhir perkuliahan. Sekali lagi, materi lengkap perkuliahan ini dapat langsung dilihat di YouTube channel Prodi BDKV FKUI. Ya, saya mulai mengenai transposisi of great arteries, mengenai tekniknya dan tipsnya ya. Ini yang akan kita bahas outline-nya pada kesempatan ini. Sejarah singkat ya, kemudian klasifikasinya secara umum, tipe operasinya, kemudian anatomi kornealnya, waktu operasi, teknik operasi, dan tipsnya seperti apa. Kalau ada waktu nanti akan kita lanjutkan dengan video session supaya lebih jelas ya mengenai teknik operasi dari arterial switch ini. Sebelum ini kita mulai, saya tanya dulu ya, chiefnya di sini siapa? Pak Togi ya? Chief? Oh iya dok. Togi dok. Ya. Adim atau Togi ya? Adim aja. Kira-kira klasifikasi dari TGA ini apa saja yang Adim tahu? Silakan Adim. Ada TGA IPS, ada TGA VSD dok. Oke. Silakan Togi, ada yang mau dilengkapi, ditambahkan TGA IPS, VSD, ada lagi? Izin dok, satu lagi toxic being anomali dok. Ya, betul sekali ya. Yang kita lihat di sini, selanjutnya akan saya kecilkan aja muka saya supaya bisa lebih lihat mengenai presentasinya. Oke, sebelum kita masuk ke sana, kita kenali dulu bahwa TGA ini untuk penyakit yang cyanotic ini tergolong sering. Jadi seperti tetologi Fallot ya. Tapi dia lebih sering ditemukan pada saat neonatus. Dan ini bisa mencapai 5-7%. Biasanya kadang-kadang bayi kelihatannya normal, tapi dia sebetulnya ada kelainan. Nah, presentasinya seperti yang tadi disampaikan, itu TGA IVS, berarti terjadi pertukaran antara aorta dan pulmonal, di mana aorta itu mendapat darah dari ventrikel kanan, sedangkan pulmonal dari ventrikel kiri, tetapi tidak ada lubang di daerah ventrikel ini. Dan yang sisi yang satu lagi itu adalah TGA VSD. Kita harus kenal kedua ini. Ini perbedaan utamanya ini berkaitan dengan tata laksananya, di mana TGA IVS ini harus lebih dini dikerjakan dibanding TGA VSD. Di samping itu, ada juga yang lebih kompleks lagi, yaitu TGA VSD, tapi disertai dengan PS. Nah, seperti TGA VSD ini berarti sebelumnya itu ada pertukaran antara aorta dan pulmonal, tetapi di pangkal pulmonal ini ada yang menyempit, yang namanya disertai dengan pulmonal stenosis. Dan juga ada Taussig Bing ya, Taussig Bing anomali, double outlet ventricle, tetapi juga disertai dengan yang kelainan lain, Taussig Bing. Di sini kadang-kadang disertai dengan koaktasiyo, ataupun alkus aortanya kecil. Ini sangat-sangat kompleks ya, dengan tingkat keberhasilan yang lebih rendah dibanding yang lain. Nah, apa itu tipe operasi yang kita kerjakan pada kasus-kasus TGA pada kasus-kasus transposisi of great arteries ini atau TGA ini? Untuk yang TGA IPS atau yang VSD, ya kita kenal
ada yang kita ubah di tingkat atriumnya atau atrial switch operation, itu meliputi sending dan master, ataupun di tingkat di arterial, di vein arteriesnya, di pembuluh darah besarnya, disebut atrial switch operation, yang merupakan standar yang sekarang kita kenal itu atrial switch operation ini. Sedangkan untuk TGA, VSD, dan PS itu yang bisa dikerjakan atrial switch operation, maksudnya atrial switch operation, disertai dengan seksi dari PS. Kemudian ada juga yang namanya auxiliary operasi, auxiliary type operation, ataupun prosedur, ataupun double load translocation. Ini akan kita bahas secara singkat ya, kita fokusin nanti tekniknya pada atrial switch operation. Nah, atrial switch, sebelum sampai ke atrial switch, ini yang teknik yang pertama kali itu atrial switch. Jadi kita ubah aliran darahnya itu di tingkat atrium ya. Awal-awal sebelum ketemu teknik dengan atrial switch, ini merupakan pilihan utama untuk dilakukan tindakan pada kasus transposisi of fluid arteries ya. Kemudian dengan ditemukannya teknik atrial switch, jadi di tingkat nama lainnya Jatin, ini hasilnya lebih baik ya. Ini sejak tahun 1975 ya. Kemudian untuk kasus-kasus TGA-IVS diawali dengan PAB dan bitisan untuk operasinya bertahap, tapi hasilnya akan lebih baik ya. Dan Castaneda ini memberikan hasil yang lebih baik dibanding yang lainnya. Nah, kalau kita lihat kenapa sekarang cenderungnya melakukan atrial switch dibanding atrial switch ya, karena kalau di atrial switch ini ada beberapa kerugiannya, di mana dia belum mengubah fungsi ventrikelnya, masih ventrikel kanan yang berfungsi sebagai sistemik, dan itu nggak bagus buat katup jantungnya. Nanti akan kita lihat lagi ya. Nah, untuk operasi atrial switch sendiri itu harus ada beberapa pertimbangannya. Nah, paling baik itu dikerjakan sedini mungkin pada kasus TGA-IVS, karena pada kasus TGA-IVS itu jantung kirinya itu tidak dilatih, sehingga ketika kita operasi, kita balik, jantung kiri itu kan fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Itu akibatnya nggak kuat ya. Dan ketika dilakukan operasi, bisa-bisa pasien tidak bisa lepas dari kamar operasi, bisa meninggal di atas operasi kalau waktu yang idealnya terlewati. Jadi memang paling bagus dikerjakan usia 2-4 minggu ya, 2 minggu. Tetapi untuk TGA-VSD, karena dia ada lubang di septumnya, maka ini bisa kita tunda lebih lambat. Bisa usia 1 bulan, 2 bulan, tapi sebaiknya jangan lebih dari 3 bulan. Karena masalahnya kalau TGA-IVS itu adalah, yang akan kita hadapi adalah masalah tekanan dari ventrikel kirinya. Kalau TGA-VSD yang kita akan hadapi adalah masalah pulmonal hypertension-nya. Nah, sebelum ke sana, kita mesti lihat dulu dasarnya, yaitu pembagian dari kornea. Kornea pada TGA namanya yang terbalik ya, transposisi of fluid arteries ini, itu sangat memegang peranan penting dalam keberhasilan operasi ini, dan kita mesti tahu konfigurasinya. Nah, ini kita bayangkan ya, kalau lihat gambar di sini, ini adalah di atriumnya, ini ventrikel kanan, ini ventrikel kiri. Biasanya pembuluh aorta di depan datangnya dari ventrikel kanan, di sini pembuluh pulmonar di belakang dari ventrikel kiri. Namanya juga terbalik ya, transposisi of fluid arteries. Nah, untuk penamaan yang mudah, ini kita bayangkan saja bahwa kita sedang berdiri di sinus yang tidak ada pembuluh darahnya dan menghadap ke arah PA. Sisi kanannya, sinus sisi kanan dari aorta, kita anggap, kita kasih nomor kode 1. Sedangkan yang kiri itu kita kasih nomor 2. Konfigurasi seperti ini ada pembuluh darah keluar di sini, ini LAD-nya dan LCX-nya. Kita sebut sebagai 1 LCX, sedangkan yang ini kanannya keluar dari sini kita sebut 2L. Jadi konfigurasinya adalah 1 LCX 2L. Ya, ini mengenai penamaannya kan, supaya kita bisa lihat di dalam database kita bahwa kasus-kasus mana yang angka kegagalannya tinggi, itu ada yang simpel, ada yang susah. Karena sangat tergantung sekali dengan anatomi kornea ini. Nah, timing operasi. Nah, kita lanjut ke bab selanjutnya. Tadi sudah disebutkan, ketika pasien itu datang dalam usia yang ideal, nggak ada masalah. Tetapi kadang-kadang datangnya dalam usia yang terlambat ya. Nah, makanya kita mesti menentukan ini timingnya kapan nih? Apakah bisa langsung atau operasinya bertahap? Terutama yang kita lihat di sini, kalau untuk kasus TGA-IVS itu adalah perbandingan antara ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Itu kurang dari 0,6. Jadi tekanan di ventrikel kiri dan dibandingkan dengan tekanan di ventrikel kanan, kalau kurang dari 0,6 berarti ventrikel kirinya tipis, sehingga nggak bisa langsung. Dia mesti dilatih dulu dengan melakukan PA bending dan bitisan ya. Nah, kadang-kadang kasus VSD, TGA VSD, walaupun ada VSD tetapi restriktif itu berarti kecil sekali, kita anggap sebagai TGA IVS ya. Sekali lagi, klasifikasi yang mesti paham banget tuh TGA IVS, TGA VSD itu mesti paham betul ya. Jadi perbedaannya di mana? Karena ini berkaitan dengan perbedaan tata laksananya. Nah, sebelum masuk ke sana kita lanjut ke teknik dari atrial switch ya. Tadi udah dijelaskan.
Pada intinya pada atrial switch itu yang kita ubah itu di tingkat atriumnya. Aliran vena cava superior dan vena cava inferior kita alirkan ke ventricle kiri. Tetapi habis itu tetap ke pulmonal artery. Jadi yang diubah itu di tingkat atriumnya. Akibatnya Pak, ventricle kiri yang berfungsi ke paru, sedangkan yang ventricle kanan ini memompa ke aorta. Jadi yang bersifat sistemiknya. Ini dilihat kalau dipotong ya, belahannya seperti ini, masuknya ke ventricle kiri, sedangkan yang dari vena pulmonalis masuk ke ventricle kanan, dari sini ke pembuluh aorta. Nah, itu tekniknya ada sending dan master. Intinya sih sama ya, seperti yang tadi dijelaskan dalam skema sebelumnya. Tetapi kalau sending dia menggunakan jaringannya sendiri ya, langsung diputar dari dinding atrium untuk membuat aliran dari vena cava superior, vena cava inferior ke left ventricle. Kalau master dia menggunakan bahan prosthetic pads ya di sini. Pada intinya sama. Jadi intinya kalau kita lihat di slide sebelumnya, yaitu mengalirkan dari vena cava superior inferior ke langsung ke pembuluh ke ventricle kiri. Kemudian kita lihat selanjutnya. Keuntungannya tadi udah dijelaskan, kita skip di sini. Nah ini fokus kita, ini karena teknik yang paling banyak dikerjakan adalah atrial switch ya. Nah ini intinya bahwa tips yang pertama ini kita harus mendiseksi. Ini kan pembuluh aorta di depan, pembuluh pulmonal di belakang, mendiseksi sampai ke darah hilus supaya dia mobile. Kemudian kita potong ini di atas aorta, jangan terlalu dekat dengan tempat kardioplegik supaya mudah melakukan penjahitan. Kemudian kita buang, kita ambil punktum dari batang dari kornea tersebut ya. Terus kita lihat di gambar selanjutnya ya. Di sini kita lakukan lekom manuver itu pembuluh aortanya ditaruh di belakang dari pembuluh pulmonal. Jadi pulmonalnya di depan. Kemudian kita anastomosis dari pembuluh kornea, punktum kornea ini. Nah, yang perlu diperhatikan, ini harus mobile. Kadang-kadang kita lakukan diseksi di bawah kornea ini supaya nggak kinking deh. Satu, itu intinya. Dan yang kedua, letaknya agak tinggi supaya alirannya itu dari atas ke bawah. Kelihatan ya panahnya ya? Di sini. Panah yang saya pakai kelihatan ya? Kelihatan dong. Jadi letaknya kornea ini kita anastomosiskan ke neo aorta, letaknya tinggi. Dan ini jangan nekuk di sini. Yang kelihatan di sini jangan nekuk ya, supaya alirannya langsung ke bawah. Jadi nggak itu. Kemudian kalau bisa lateral supaya nggak ketekan di sini. Ini kita agak tarik ke depan. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan anastomosis neo aorta. Nah, ini kadang-kadang ada masalah diskrepansi di mana pangkal aortanya gede, neo aortanya masih kecil. Nah, ini mesti kita atur sedemikian rupa, ada yang kita curi dan sebagainya untuk dijahit ya, ditutup, selesaikan dulu di sini. Nah, untuk yang defect di pulmonal neopulmonar ini yang kita lihat ini ditutup dengan perikardium, bisa ditreated dengan bulbar heat, bisa juga enggak ya. Nah, setelah itu setelah ditutup ini kita sambung langsung ke pembuluh pulmonar yang sudah dilakukan lekom manuver sebelumnya ya. Itu tindakan atrial switch ini. Nanti akan kita perjelas dengan video session selanjutnya. Untuk Castelli prosedur ini pada kasus-kasus apa? Castelli prosedur dikerjakan. Tadi siapa lagi chiefnya? Aib silakan. Castelli prosedur dikerjakan pada kasus apa? Dengan TGA VSD. Ya, dengan TGA VSD dan PS ya. Nah, kalau pada TGA VSD PS itu susah kita switchnya. Jadi ya udah kita buat tunneling di lubangnya sini, kemudian dari tunneling ini dari ventricle kita tutup, VSD-nya menutup ke aortanya. Di sini tunneling ini kita buat graf ke pembuluh pulmonalnya dengan menggunakan Contegra. Tapi di samping itu, ini dengan menggunakan Contegra ya Castelli, ada juga namanya wave prosedur. Sama intinya seperti tadi, kita potong-potong. Cuman kalau tadi pakai Contegra ini nggak langsung dengan katut-katutnya dipindahin ke depan. Tetap dilakukan lekom manuver juga. Kemudian sebagian ditutup dengan pads. Bisa pakai dipakai Gore-Tex, di sini dipakai katup buatan ya. Pada wave prosedur ya, hampir sama. Tapi kadang-kadang kita mesti memperbesar dari VSD ini supaya tunnelingnya lebih mudah. Tapi bisa juga untuk 3 VSD PS ini dilakukan dengan teknik namanya double loop translocation. Dipotong sama-sama, ini pangkalnya aorta, ini sama katup-katupnya diangkat ya. Kalau pada TGA biasa itu nggak sama katupnya, ini sama katupnya pada atrial switch biasa, pada Jaten ini katupnya nggak diangkat, ini sama katup-katupnya diangkat, tapi buttonnya juga dilepas. Yang pulmonal juga nih sama katup-katupnya diangkat, dipindahin ke depan. Nah, mungkin pulmonalnya kan ada PS-nya sedikit ya, jadi kita perbesar di sini, kemudian di patch di depannya. Sedangkan yang di belakang setelah kita pindahkan sama katup-katupnya kita anastomosiskan lagi kembali kornealnya. Nah, tipsnya ini yang paling penting, bleeding management krusial karena banyak banget jahitannya, dan kita lakukan penjahitan ketika di tempat pertemuan antara dua sisi, kita tambahkan jahitannya. Nanti dilihat di video sessionnya. Kemudian tadi sudah disampaikan, diseksinya harus sampai hilus,
coronary buttonnya sebebas mungkin, anastomosis coronary button setinggi mungkin. Kemudian trapdoor incision sebaiknya bisa juga dengan direct button anastomosis ya untuk supaya coronary-nya tidak kinking dan recall maneuver. Jadi successful of ASO itu adalah earlier diagnosis, timing of operation, coronary atau anatomi. Nah ini juga sebetulnya body weight dari lebih 3 kg bila memungkinkan. Hasilnya lebih baik ya. Oke, saya rasa untuk kuliahnya ini cukup. Kita lanjutkan dengan video session ya supaya lebih jelas gambar mengenai tekniknya. Kita lanjutkan di kelas ya. Terima kasih. Nanti akan dilanjutkan dengan video session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih banyak fokuskan pada tekniknya. Oke, kita lihat di sini. Di sini aorta letaknya di sebelah depan, sedangkan pulmoner letaknya di sebelah belakang ya. Oke, aorta keluarnya dari ventrikel kanan ya. Nah, kemudian kita lihat sekarang. Ini adalah konfigurasi pembuluh darahnya. Stop, taruh videonya. Saya minta tipsnya. Kalau letak posisi seperti ini, aorta di sini. Dimana tadi saya sudah menjelaskan mengenai Leiden classification. Dito bisa? Ya, jadi kalau dari gambar ini kesannya satu LCX 2 R, di mana sinus 1 berada di tangan kanan dari surgeon. Kemudian Ya betul. yang tangan kiri kita itu ada di RCA dok. Ya. Dan dari left main mencapai menjadi LCX dan Ya. LAD. Jadi betul, kita berdiri di sini. Sebelah kanan kita satu LCX, yang kedua adalah R. Jadi satu LCX 2R. Pahami dulu mengenai klasifikasi ini. Ini kasus yang paling banyak tipenya, dan ini angka keberhasilannya lebih enak dibanding yang lain. Kenapa? Karena ketika kita pindahkan, kemungkinan kinkingnya lebih sedikit. Nah, dia dekat. Karena dia letak aorta dan pulmoner. Aorta di depan, pulmoner di belakang. Nggak ada jantungnya. Jantung ada? Nggak ada ya. Jadi karena aorta di depan, pulmoner di belakang. Ya, dilanjutkan videonya. Nah, kita lihat. Nah, ini jalannya Benjamin Coronary. Cuman ini pada kasus ini agak sedikit kompleks ya, tapi kita bisa lihat ini, dia letaknya intramural nanti. Nah, kita lihat ini aorta tetap di depan, kemudian di belakang ya. Ini tadi yang jalannya coronary artery. Ini videonya bagus sekali ya, dari CTS-Net. Jadi dia menjelaskan lebih rinci, nanti bisa diulang lagi untuk mendapat gambaran seperti apa. Nah, kemudian dia kasih marker untuk anastomosis coronary nanti. Kemudian untuk PDA-nya diikat ya. Dia akan melakukan ikat, kemudian dipotong. Kenapa mesti dipotong PDA-nya? Karena PDA dia akan dilakukan di maneuver. Dia mesti dipindahkan pulmonernya ke depan, aortanya ke belakang. Ya. Nah ini kita ambil kanan LPA dan LCA, dan tadi diseksinya sampai ke hilus ya. Kita masuk mesin, kita buka di sini. Kemudian di sini dibuka aortanya, ya kelihatan ya. Dibuka semaksimal mungkin. Nah, ketika membebaskan bottom ini, kita perhatikan ini intramural atau tidak dengan menggunakan sonde. Ternyata ini nanti gambarnya intramural. Dia tekniknya agak lebih ribet ya. Tapi kita bisa belajar di sini. Nah, kelihatan jalurnya ke sini, dia masuk ke situ. Ini adalah komisonya. Komisonya akan dibelah, kemudian ini akan dilebarin, kemudian dia bikin puntuknya lebih panjang. Enggak, kita ambil di sini. Ambil putihnya dulu. Daerah putihnya ini. Nggak usah peduli yang sebelah belakang. Tuh, ternyata dia jalannya intramural. Ini komisonya kita coba. Nah, dia susuin dulu supaya lebih lebar. Namanya mini prosedur, ya. Kemudian untungnya dipotong. Nah, dibuka sedikit ya, dikasih jahitan tegak untuk komiso dari katupnya, ya. Nah, kemudian posterior sudah tadi udah dijelaskan. Kasih jarak dikit space buat anastomosis dari cornernya, ya. Nah, kemudian setelah itu ini jalurnya di sini, ini bagiannya agak tebal jadi diperlebar. Nah, ketika puntuknya dipotong jangan ke sini kena cornernya, tapi ke sebelah sana lagi. Kalau enggak bisa kena dia. Nah, ini diperlebar puntuknya karena dia intramural. Gambarnya kelihatan ya. Nah, kemudian di sini jalurnya. Nah, dibukanya lebih lebar dari puntuknya ini. Ya, buttonnya itu jadi lebih gede. Kemudian ini yang button yang satunya lagi, button yang kanan. Nah, dibuka. Oke, yang button kanan. Ingat, ambil yang putih-putihnya dulu. Yang di belakangnya nanti kita diseksi dengan otak. Jadi nggak perlu gitu. Nah, habis itu kalau diseksi, nah yang sebelah sini itu yang lehernya dia harus kita lepaskan. Karena kalau nggak jadi tinggi ya. Jadi dia ngalirnya dari atas ke bawah ya. Nah, kemudian sudah setelah bebas ya, di skip lagi, maju depan. Ya, dibuka, dipisahkan antara aorta dan pulmoner. Kan pulmoner dipotong ya. Dekat bifurkasio, karena kita buat sini buat anastomosisnya, ya. Nah, kemudian dilakukan rekomanduva, aortanya PA-nya ke belakang, ke depan, aortanya ke bawah, ya. Nah, setelah itu kita lakukan anastomosis button, bisa langsung, bisa juga dengan bolong, dibolong. Nah ini, tapi intinya
agak tight door potongannya ini. Kenapa dibikin tight door? Supaya ini kan kita punya kanan, jadi ada sisi sini, jadi nggak langsung kalau dia cuma lubang gini aja bisa nempuk. Nah, walaupun dia bikin button, tapi aplikasinya seperti ini supaya tight door. Nah, nanti ada posisinya, kita lihat gambarnya di sini. Oke, nah ini kornernya, ini sambungannya, lihat warnanya, nanti bisa dilihat lagi, diulas lebih dalam lagi. Nah, supaya kornernya tidak tinggi. Ya. Kemudian selanjutnya dipercepat lagi. Begitu pula dengan yang kanan ya. Setelah disambung, selanjutnya lagi. Ya, lanjut lagi. Ya, lanjut. Oke, ini untuk yang kanan, dia bisa tight door, bisa oblique. Lanjut. Habis itu dilakukan anastomosis. Ini masih penyambungan kornea dari yang kanan ya. Terus lanjut. Lagi lanjut, ini selesaikan, tadi udah dijelaskan. Lagi lanjut. Nah, setelah itu, ini menggunakan bovine pericardium. Kalau kita menggunakan pericardium yang diteliti dengan glutathione, nah ini kita sambung untuk menutupi defek dari pembuluh aorta yang sudah kita ambil tadi buttonnya tadi. Ya, nah kita lihat di sini selanjutnya, ya dijahit ke pembuluh pulmonar yang tadi bekas button, ini bekas buttonnya tadi. Kita jahit luas saja, jadi nggak usah ngikutin konfigurasi katupnya itu, karena kalau nggak terlalu mudah bleeding. Kalau ini nggak mudah bleeding. Ya, nah selanjutnya ketika udah selesai kita bentuk ya. Ini kita jahit kembali nih, komisionya kita gantung kembali. Kalau nggak nanti jadi dot ya, jadi PI nanti. Selanjutnya. Nah, setelah selesai kita bentukkan. Lanjut. Nah, setelah itu ini mau masang LA lain, LA pressure ya. Kalau udah selesai. Nah, kemudian dijahit kembali, ditutup pulmonannya. Setelah selesai. Jadi PFU-nya ditinggalin. Ya, terus selanjutnya ya ini dibuat bagian ini dibentuk yang bekas pericardium tadi. Nah ini neo pulmonar disambung ke neo pulmonar, jadi letaknya sekarang pulmonar di depan dari aorta. Yang sisi depannya kalau bisa masih tetap medis, jadi ada sebagian pakai pericardium, sebagian pakai medis, supaya nanti dia tetap berkembang, tidak terjadi aneurisma. Oke, selanjutnya ya ketika sudah selesai, demikianlah yang perlu kita perhatikan itu saat menyambung itu jangan sampai terjadi pedahannya. Kita tambahkan ketika sambungan-sambungan itu dengan tambahan jahitan supaya pedahan ini bisa diatasi dengan baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Dok, yang mengenai teknik buttoning tadi, kan biasanya kalau saya lihat yang kita lakukan itu biasanya langsung kita buttoning tidak melubangi dari pulmonal dok, dan kan biasanya langsung jahit dengan sisi atas buttoning itu menjadi sisi dari neo aortanya itu dok. Itu kapan kita lakukan bolong seperti itu, kapan kita langsung jahit? Biasanya kalau kita lakukan bolong itu, kalau sisi pangkalnya aorta itu cukup panjang. Nah, jadi kita bisa di tengah. Kadang-kadang kita mau letaknya makin tinggi makin baik kan? Iya. Kenapa kita letak makin tinggi makin baik? Supaya dia jalannya gini. Jadi tempat ini kan nggak begitu tinggi, tempat anastomosis kornea dengan pangkalnya aorta. Iya. Jadi ya kita paksa dari atas. Nah, dari atas dibuat. Cuman kalau sisi button tuh ketika kita buat ke sini ada sini dikit. Nah, itu untuk menyikapi supaya korneanya itu pangkalnya tidak tinggi. Oke, cukup jelas ya. Dari serangkaian kuliah dan video session ini, nanti kita akan lihat langsung ke pasiennya. Jadi ketika kita di atas meja operasi, nanti saya tanya-tanya lagi konfigurasinya apa. Jadi yang penting ini dong, assessment dalam aplikasi kita mesti tahu konfigurasinya apa, timingnya apa, tipsnya apa supaya nggak bleeding dan sebagainya. Jadi insya Allah kalau kita menguasai ini, bekal kita nanti kalau ada yang berminat ke pediatrik masuk ke sebagai belajar anak akan lebih baik hasilnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi mata kuliah Transposition of Arteries dan contoh perkuliahan serta video session pada kasus ini. Dengan metode pengajaran yang menyeluruh melalui materi kuliah yang didukung dengan video session serta studi kasus yang cukup banyak, peserta didik diharapkan dapat memahami dengan baik mata kuliah yang diampu sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan oleh Kolegium Bedah Toras Kardiak dan Vaskular Indonesia. Dengan banyaknya variasi kasus yang dihadapi saat menjalani stase di Rumah Sakit Jantung Harapan kita sebagai salah satu pusat rujukan nasional, maka paparan peserta didik akan menjadi modal mereka untuk terjun langsung saat berpraktek sebagai bedah toras kardiak dan vaskular di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.